Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Noviani dengan NPM CA1911110261. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika layanan publik serta pengelolaan integritas dan etika organisasi. Di dalam etika pelayanan publik, saya akan membahas tentang definisi dari pelayanan publik, kemudian etika atau nilai moral dalam pelayanan publik. Definisi pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, pelayanan publik itu sendiri mempunyai dua sifat, yaitu sifat komersil dan non-komersil. Pelayanan publik yang bersifat komersil yang dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN dan BUMD. Sedangkan pelayanan publik yang bersifat non-komersil yang dilakukan oleh pemerintah melalui birokrasi pemerintah, yaitu kementerian dan instansi pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika atau nilai moral dalam pelayanan publik. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang sering dilihat atau dinilai dari tutur katanya, sikap, dan perilaku. Begitu juga dalam pelayanan publik, yang dimana tutur kata, perilaku, dan sikap dalam pemberi pelayanan publik sering dijadikan objek penilaian. Maka dari itu, menurut Den Haag 1988, terdapat 6 nilai besar atau yang sering disebut sebagai Six Great Idea, yaitu nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, nilai kebebasan, nilai kesamaan, dan nilai keadilan. Kemudian bagaimana sih cara kita menilai baik buruknya dari suatu pelayanan publik? Baik buruknya suatu pelayanan publik dapat dilihat dari penerapan nilai-nilai berikut ini. Yang pertama, terdapat nilai efisiensi, yang dimana para birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Nilai yang kedua ada efektivitas, yaitu para birokrat dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada publik harus baik apabila memenuhi target atau tujuan yang sebelumnya dicapai. Yang ketiga ada kualitas layanan, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan oleh para birokrat kepada publik harus memberikan kepuasan kepada yang dilayani. Yang keempat nilai responsivitas, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak. Nilai yang kelima ada akuntabilitas, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik. Setelah kita membahas etika dalam pelayanan publik, kemudian kita akan membahas tentang etika dalam organisasi. Di sini saya akan membahas definisi dari etika organisasi, kemudian dimensi perilaku manusia dalam organisasi. Definisi etika organisasi yaitu pola, sikap, dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi atau organizational kultur yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan. Kemudian, dimensi perilaku manusia dalam organisasi, menurut Fernanda, yaitu dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tertuang dalam perjanjian atau aturan-aturan legal. Yang kedua, hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya, antara anggota dengan pejabat dalam struktur hierarki. Yang ketiga, hubungan anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya. Yang keempat, hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai etika pelayanan publik dan etika organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.